Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Teman-teman yang dirahmati Allah, para mahasantri dan mahasantriwati serta muallimin dan muallimat di Mufid Islamic Academy. Insyaallah pada hari ini kita akan kembali melanjutkan pembatal wudu yang pada pertemuan sebelumnya kita sudah selesaikan sampai poin B. Kita ulang sedikit. Pembatal wudu, keluar sesuatu dari dua jalan, yaitu kemaluan depan yang disebut dengan qubul dan kemaluan belakang yang disebut dengan dubur. Seperti feces, air seni, dan angin. Sekarang kita lanjutkan poin C, masih dalam pembatal wudu yang keluar dari jalan depan dan belakang. C. Air mani, madhi, dan wadi. Ketiga air ini teman-teman bisa dapatkan penjelasannya di ensiklopedia salat atau di semua buku-buku yang berkenaan dengan thaharah. Ya, air mani itu adalah air yang keluar dengan rasa lezat, ya, disertai dengan semburan. Keluarnya juga karena syahwat. Untuk madhi, ini adalah air yang kental, bening, dan keluarnya sedikit manakala bangkit syahwat. Sedangkan air wadi itu adalah kental, keruh, yang menyertai air seni. Di sini disebutkan, ketiganya membatalkan wudu, bahkan untuk air mani tidak cukup hanya berwudu, melainkan harus mandi wajib atau mandi junub. Dalilnya adalah riwayat Ali radhiyallahu anhu. Kata beliau, kuntu rajulan madza'an wa kuntu astahyi an as'ala an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam limakani ibnati. Fa amartu al-Miqdad al-Ibn Aswad fa sa'alahu faqala yaghsilu dzakarahu wa yatawadda. Kata Ali, aku adalah lelaki yang sering mengeluarkan air madhi. Namun aku malu bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang air madhi, karena kedudukan putri beliau yaitu Fatimah yang merupakan istri Ali. Maka aku suruh Al-Miqdad Ibn Al-Aswad untuk menanyakan kepada beliau apakah harus mandi ataukah cukup berwudu. Maka beliau SAW mengatakan ia cukup mencuci kemaluannya dan berwudu. Hadits riwayat Al-Bukhari dan Muslim. Dalam riwayat lain ada tambahan yaghsilu dzakarahu wa unthayaihi wa yatawadda. Ia cukup mencuci kemaluannya serta kedua buah zakarnya lalu berwudu. Hadits riwayat Abu Daud, Ahmad, dan dinilai sahih oleh Syekh Al-Albani dalam Sahih Sunan Abi Daud. Dalam riwayat lain, Ali radhiyallahu anhu mengatakan, kuntu rajulan madza'an faja'altu aghtasilu hatta tashaqqaqa dhahri. Fadzakartu dzalika lin-nabiy sallallahu alaihi wasallam faqala la taf'al. Idza ra'aita al-madhiya faghsil dzakaraka wa tawadda wudu'aka lis-shalah. Fa idza fadakhta al-ma'a faghtasil. Kata Ali, aku adalah lelaki yang sering mengeluarkan air madhi. Setiap kali keluar madhi, aku mandi junub sehingga punggungku menjadi sakit. Aku sampaikan hal itu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka beliau pun mengatakan, jangan lakukan. Jika yang engkau lihat hanyalah madhi, maka cukup cuci kemaluanmu dan berwudulah sebagaimana wudu untuk salat. Jika engkau mengeluarkan air mani, maka mandilah. Hadits riwayat Abu Dawud, Ahmad, dan dinilai sahih oleh Syekh Al-Albani dalam Sahih Sunan Abi Daud. Dilengkapi dengan riwayat dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma yang mengatakan, al-mani wal madhi wal wadi amal mani fahuwa alladhi minhu al-ghuslu wa amal wadi wal madhi faqal ighsil dhakaraka aw madhakiraka wa tawadda wudu'aka lis-salah.
Air mani, madhi dan wadi termasuk hadas. Mani adalah yang mengharuskan mandi junub. Jika yang keluar adalah wadi dan madhi, cuci kemaluanmu dan berwudulah sebagaimana wudu untuk sholat. Athar sahabat Ibnu Abbas ini diriwayatkan oleh Al-Baihaqi dan Ahmad. Nah, teman-teman yang dirahmati Allah, dari poin C tadi kita bisa ambil kesimpulan bahwa di antara pembatal wudu adalah keluarnya air mani, air wadi, dan air madhi. Untuk air mani tidak cukup hanya dengan berwudu. Orang yang keluar air mani maka dia harus mandi junub. Sedangkan untuk orang yang keluar madhi, maka dia cukup mencuci kemaluannya. Dan ada riwayat yang mengatakan mencuci kemaluan disertai dengan kedua buah zakar. Dan tidak perlu mandi junub. Cukup mencuci kemaluan, lalu kemudian berwudu dengan wudu seperti untuk salat. Berikutnya D adalah darah istihadhah. Darah istihadhah adalah darah yang rusak, yang tidak sama dengan darah haid. Pembahasannya bisa dilihat di dalam buku-buku fikih kewanitaan. Seorang sahabiah, yaitu wanita kalangan sahabat Nabi yang bernama Fatimah binti Abi Hubaish radhiyallahu anha, pernah berkonsultasi kepada Nabi SAW perihal istihadhah yang dialaminya. Maka Nabi berkata kepadanya, "Fatawaddu'i wa shalli fa innama huwa 'irqa." Berwudu lalu salatlah, karena istihadhah itu adalah pembuluh darah yang pecah atau penyakit. Hadits riwayat Abu Daud, An-Nasa'i dan dinilai hasan oleh Syekh Al-Albani dalam Sahih Sunan Abi Daud. Kita lihat ada catatan kaki nomor 29. Untuk orang yang selalu keluar sesuatu dari kubul dan dubur, seperti selalu keluar air seni, selalu keluar darah, angin, madhi, tanpa bisa dikendalikan karena sebab penyakit atau sebab lainnya, maka bila keluar saat sholat, maka sholat sah dan tidak perlu dibatalkan. Tapi ia tetap wajib berwudu untuk sholat yang berikutnya. Misalnya, ada orang sedang sholat zuhur. Ketika sedang sholat zuhur ini, ada penyakit yang membuat dia tidak bisa menahan air seni misalnya. Atau selalu keluar darah, seperti wanita istihadhah. Begitu juga misalnya selalu keluar angin, selalu keluar madhi. Maka wudu untuk zuhur ini sah, sholat zuhurnya juga sah. Bila keluar saat sedang sholat, maka tidak perlu mengulang sholat zuhur. Tapi untuk sholat asar nanti, orangnya harus wudu kembali. Dengan terlebih dahulu, membersihkan kemaluannya bila ada darah, atau bila ada air seni, atau bila ada air madhi. Wallahu a'lam. Selanjutnya adalah pembatal wudu golongan kedua, yaitu keluar najis dari selain kubul dan dubur. Kalau yang pertama tadi, keluarnya justru dari kubul dan dubur. Nah, sekarang ini adalah keluar najis tapi bukan kubul, bukan dubur. Di sini disebutkan jika yang keluar adalah feses dan air seni, misalnya lewat saluran buatan untuk yang sedang sakit. Ya, seperti ada orang yang dia karena sebuah penyakit, saluran itu keluar dari perutnya. Jadi buatkan lubang. Maka jika keluar feses dan air seni, maka batal wudhunya sebagaimana dia keluar dari jalan kemaluan. Jika yang keluar adalah darah atau nanah, maka ada perbedaan pendapat di kalangan ulama, dan yang lebih utama adalah berwudhu jika darah atau nanahnya banyak. Dikecualikan lagi jika keluar feses dan air seni lewat saluran buatan untuk yang sakit ini tidak bisa dikendalikan lagi. Ya, saya pernah dapati ada pertanyaan, ada orang yang sedang sakit, dibuatkan pada perutnya jalur feses.
dan jalur angin. Ya, dan katanya saya malu pergi ke masjid karena ini tidak bisa dikendalikan. Ya, kalau dia sedang keluar angin, dia bunyinya agak menjijikkan katanya. Apalagi kalau keluar feses gitu. Dan ini nggak bisa dikendalikan, kapan dia keluar sendiri gitu. Maka kita katakan, bila memang tidak bisa lagi dikendalikan, ini sama seperti yang tadi. Keluar air seni, darah, angin, dan madhi secara terus-menerus tanpa bisa dikendalikan, maka sholat zuhurnya sah. Adapun sholat asarnya nanti dia harus mengulang wudunya. Wallahu a'lam bishawab. Pembatal wudu yang ketiga disebutkan di sini, hilangnya kesadaran karena tidur nyenyak dengan posisi apapun, pingsan atau koma. Tidur nyenyak, pingsan, koma. Dan tidur nyenyak ini menurut pendapat yang lebih tepat adalah dengan posisi apapun. Disebutkan di sini dalam hadis Safwan bin Asal radhiyallahu anhu disebutkan, alla nanzi'a khifafana thalathata ayyamin wa layaliyahunna illa min janabatin lakin min ghaitin wa baulin wa naumin. Nah, katanya kami tidak melepas khuf atau tidak melepas alas kaki kami selama 3 hari 3 malam. Maksudnya adalah untuk mengulang wudhu, ya, atau bahkan mandi. Kecuali karena junub, ya. Akan tetapi jika karena buang air kecil, buang air besar dan tidur nyenyak, maka kami tidak melepasnya. Ya, maksudnya gini. Ada pelajaran tentang mengusap khuf. Mengusap khuf ini bila karena junub maka wajib lepas. Nah, orangnya mau mandi junub. Tapi bila karena buang air besar atau air kecil atau karena tidur, maka tidak ada kewajiban melepas khuf. Mereka cukup mengusap khuf manakala mereka berwudu. Dan ini isyarat bahwa buang air kecil, buang air besar dengan tidur nyenyak itu punya kesetaraan hukum dalam soal pembatal wudu. Ya, bahwa wudu batal, ya, terlepas dari soal mengusap khuf. Begini teman-teman yang dirahmati Allah, mungkin karena kita belum sampai pada pembahasan tentang mengusap khuf, kita singkirkan dulu soal mengusap khuf. Intinya adalah dari perkataan Safwan bin Asal ini ada isyarat bahwa buang air kecil, buang air besar, dan tidur, dan yang dimaksud di sini adalah tidur nyenyak, ini punya kesetaraan hukum bahwa ketiganya adalah pembatal wudu. Karena ketiga hal ini membatalkan wudu, maka siapa yang menggunakan khuf, maka dia cukup mengusap khufnya manakala dia sedang berwudu. Ya, tetapi intinya adalah batal wudu. Riwayat ini adalah riwayat Ahmad, Ibn Hibban, Al-Baihaqi, dan Syekh Al-Albani dan Syekh Shu'aib Al-Arnaut menilai sanad hadis ini hasan. Dijelaskan di sini, dengan demikian, dalam masalah bersuci dari hadas kecil, tidur dihukumi yang sama dengan buang air kecil dan buang air besar. Tidur dihukumi demikian karena hilangnya kesadaran membuat seseorang tidak sadar apakah dia sudah berhadas ataukah tidak. Kita ulang. Tidur dihukumi demikian karena hilangnya kesadaran akibat tidur itu membuat seseorang tidak sadar apakah dia sudah berhadas ataukah tidak. Rasulullah SAW bersabda, "Al-ainu wika'us sahi, faman nama falyatawadda." Mata adalah pengikat dubur, sehingga siapa yang tertidur nyenyak hendaklah ia berwudu karena wudunya batal. Hadits riwayat Abu Dawud, Ibnu Majah, dan dinilai hasan oleh Syekh Al-Albani dalam Sahih Sunan Ibnu Majah. Maksudnya begini teman-teman, mata itu mengikat dubur. Kalau matanya terbuka, ya, tentu orang itu akan sadar apakah di duburnya ada keluar angin atau tidak. Ya kan?
Tapi kalau matanya tertutup alias orangnya tidur, kadang-kadang dia buang angin dalam keadaan dia tidak menyadarinya. Jadi siapa yang sudah tidur nyenyak, hendaklah dia berwudu karena wudunya batal. Kita baca penjelasan singkat di sini. Maksudnya dari hadis ini, selama mata seseorang terjaga, maka dia bisa merasakan sesuatu yang keluar dari duburnya. Artinya kalau tidak tidur, dia pasti akan bisa merasakan. Jadi kalau dia tertidur, maka dia tidak bisa merasakan sesuatu keluar dari duburnya. Kemudian, bagaimana dengan tidur yang tidak nyenyak? Di sini disebutkan, tidur ringan atau tidak nyenyak, tidak membatalkan wudu. Berdasarkan hadis dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, kana ashabu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam yanamuna thumma yusalluna wa la yatawaddaun. Para sahabat tidur terkantuk-kantuk saat sedang menunggu sholat. Dan saat Nabi SAW datang, maka mereka pun ikut sholat tanpa berwudu lagi. Hadits riwayat Muslim. Ini menunjukkan bahwa kalau cuma tidur yang terkantuk-kantuk, tapi sebenarnya orangnya masih bisa merasakan sesuatu di sekitarnya, ya, disentuh sedikit dia sadar, maka tidur seperti ini tidaklah membatalkan wudu. Sebagaimana perbuatan sahabat Nabi ketika mereka menunggu Nabi SAW untuk keluar salat berjamaah, ya mereka menunggu dalam keadaan terkantuk-kantuk. Dan ketika Nabi sudah siap untuk salat, maka mereka ikut salat tanpa berwudu lagi. Selanjutnya yang keempat adalah hilang akal. Kalau tadi hilang kesadaran karena tidur nyenyak, yang keempat ini adalah hilang akal. Entah karena gila, entah karena mabuk atau lainnya. Di sini disebutkan hilangnya akal lebih berat dan lebih lama daripada sekedar kehilangan kesadaran. Sehingga lebih dapat membatalkan wudu. Ya, ini kita pakai kias aula saja. Kias, kalau begini saja seperti ini, apalagi begitu. Ya, kalau cuma kehilangan kesadaran ini kan misalnya kayak tidur tadi. Ya, tidur itu dibangunkan sedikit, digerakkan sedikit, katakan, hey, bangun. Ya, seperti itu, dia bisa langsung kembali kesadaran. Maka bila kehilangan kesadaran saja dianggap membatalkan wudu, tentu hilang akal lebih bisa membatalkan wudu lagi. Dikarenakan hilang akal itu lebih berat dan lebih lama. Ya, wallahu a'lam bishawab. Mungkin ini dulu teman-teman yang dirahmati Allah, sampai poin keempat. Kita ringkaskan apa yang sudah kita bahas tadi. Di antara yang membatalkan wudu, pertama adalah keluar sesuatu dari dua jalan, yaitu kubul dan dubur, yang mencakup feses karena BAB, air seni saat BAK, keluar angin, kemudian keluar air mani, madhi, dan wadi. Bahkan untuk air mani ini harus mandi junub. Selanjutnya adalah keluar darah, yaitu keluar darah istihadah. Selanjutnya adalah keluar najis dari selain kubul dan dubur. Seperti keluar feses, keluar air seni, melalui saluran buatan untuk yang sedang sakit. Tapi ada keterangan, bila keluar najis seperti ini, dalam keadaan tidak bisa dikendalikan, maka sholat yang pertama, yang sudah dikerjakan, itu tetap sah, meskipun keluarnya saat sedang proses sholat. Tadi disebutkan di catatan kaki, orang yang selalu keluar sesuatu dari kubul dan dubur, seperti air seni, darah, angin, madhi, tanpa bisa dikendalikan, maka sholatnya tetap sah. Tetapi untuk sholat yang berikutnya, dia harus berwudu lagi. Berikutnya yang juga merupakan pembatal wudu adalah hilangnya kesadaran, yaitu tidur nyenyak dengan posisi apapun, atau karena pingsan dan koma. Kemudian yang juga termasuk pembatal wudu adalah hilangnya akal, baik karena gila, mabuk atau semacamnya, dan hilangnya akal itu lebih berat daripada hilang kesadaran, sehingga lebih dapat membatalkan wudu.
Wallahu a'lam bishawab. Demikian teman-teman yang dirahmati Allah, insya Allah kita akan lanjutkan pada pertemuan yang selanjutnya untuk membatal wudhu yang kelima sampai selesai insya Allah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.